Jadi di kantor gua waktu itu bikin Baitul Mal. Baitul Mal tuh tempat simpan pinjam. Yang mana gua memberikan edukasi kepada teman-teman kantor, sahabat-sahabat kantor gua gitu kan, agar jangan terjerambab daripada lubang riba. Selamat datang di channel gue Yoga Bijes. Nah, hari ini gue sama kakak gue nih, Serka Bobi. Kak, apa kabar kak? Apa kabar? Assalamualaikum Yeah. Para sahabat Yoga Bijes. Semoga sehat selalu ya istilahnya. Amin. Di rumah gitu ya. Ya, jadi kita di sini mau kenalan ya. Mau kenalan channel, maksudnya mau kenalan. Channel gitu ya istilahnya. Iya. Iya. Mungkin dari teman-teman semua, sahabat saya di sini, teman-teman belum kenal kan? Nah, kakak saya kebetulan ini dia juga YouTuber ya kan? Iya. Udah subscribe-nya udah banyak banget, dari 6.000 lebih dari saya. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Bener ya. Nah, karena kontennya menarik dan menginspirasi, jadi kenapa enggak nge-fetch bareng konten saya di Yoga Bijes? Enggak? Oke, istilahnya ya seperti lo ketahui ya, gue kan punya channel lah, namanya Baitul Mal Channel lah gitu istilahnya. Dan itu istilahnya gue isi konten-konten gue itu ya dengan konten-konten yang berbau Islami gitu. Latar belakangnya Islami lah gitu. Mungkin kalau teman-teman sekalian sebelum kita mulai lebih jauh, ya saya mengingatkan lah untuk selalu mendukung channel Yoga Bijes ataupun Baitul Mal Channel punya saya gitu kan, agar kita semakin maju dan kita semakin semangat ya untuk membuat kontennya seperti itu. Seperti itu ya, gue punya konten namanya Baitul Mal Channel lah itu ya gitu. Kira-kira ini kan namanya menarik ya, Baitul Mal Channel. Kayaknya itu namanya lebih ke agama-agama gitu ya kayak? Iya benar. Sebenarnya boleh tahu nggak sih kak, kenapa lu ngasih nama Baitul Mal Channel? Kenapa nggak nama Serka Bobi atau nggak nama Bobi gitu kan? Nggak nama lu pribadi gitu? Sebenarnya kalau kita perkata gitu ya, kayak Baitul itu kan kalau nggak salah tuh rumah gitu kan. Terus mal tuh harta, jadi rumah harta gitu kan, kok rumah harta gitu ya. Channel lagi kan, channel rumah harta. Sebenarnya itu punya latar belakangnya gitu. Jadi alasan gue memakai kata Baitul Mal itu karena gue pakai daripada, jadi di kantor gue waktu itu bikin Baitul Mal. Baitul Mal tuh tempat simpan pinjam, yang mana gue memberikan edukasi kepada teman-teman kantor, sahabat-sahabat kantor gue gitu kan, agar jangan terjerambab daripada lubang riba gitu ya. Nah makanya gue buat Baitul Mal itu yang mana isinya tuh seperti simpan pinjam, asal uangnya dari kita gitu, dari kita dari teman-teman gue gitu kan yang mau menyumbangkan itu. Nah gue kelola waktu itu ada 3 juta dan gue buat simpan pinjam tanpa bunga waktu itu kan istilahnya. Nah setelah grupnya sih masih ada sampai sekarang, grup Baitul Mal gitu kan, tapi untuk uangnya sudah, karena gue anggap sudah mengerti teman-teman gue, akhirnya gue limpahkan ke saldo kas masjid. Nah dari situlah gue punya istilahnya tuh nama dakwah lah di kantor, maksudnya tuh Baitul Mal. Nah pada saat gue bikin channel, udahlah Baitul Mal lagi aja gitu. Itu istilahnya itu ya masih berbau dakwah Islamiyah lah gitu, seperti itu. Jadi terinspirasi dari kegiatan di kantor ya? Iya sih, simpan pinjam itu untuk memerangi riba gitu kan istilahnya, seperti itu. Memberikan edukasi ya, seperti itu, tentang riba. Nah, jadi sekarang di konten yang sekarang itu kak, kan konten namanya Baitul Mal ya? Baitul Mal. Itu sekarang lebih kemana gitu arah kontennya? Kalau ya seperti lu tahu sendiri ya, dulu kan konten-konten gue banyak ya kayak di dalam konten itu mungkin gue udah buat 100 konten gitu kan, 100 konten. Tapi karena suatu hal, tanda kutip gitu kan ya, tanda kutip, konten itu ya bahasanya entah terhapus atau dihapus ya terserah lah pokoknya. Gue sudah nggak mempersalahkan lagi, nggak mempermasalahkan lagi gitu kan. Gitu. Jadi dulu tuh emang gue cerita sebentar ya tentang konten-konten gue dulu itu emang ada konten kreatif. Awalnya gue tuh membuat Baitul Mal itu dari konten kreatif. Contoh, gue nih kan ada bunga nih. Nah, gue membuat bunga dari tisu. Cara membuat bunga dari tisu, caranya dengan durasi 4 menit gitu kan. Yang kedua, jadi contoh konten kreatif gue buat mesin potong rumput dari blender. Jadi memanfaatkan blender bekas itu
untuk memotong rumput. Jadi gimana caranya? Jadi gue isi seperti itu gitu. Konten-konten gue dulu seperti itu. Lalu selanjutnya ada konten-konten jadi masih campur aduk lah konten-konten gue dulu tuh. Konten mancing, konten ini gitu. Tapi istilahnya yang bermanfaat waktu itu. Nah, akhirnya baru beberapa bulan ini konten itu terhapus gitu kan. Akhirnya nanti rencana sih ke depannya akan gue isi dengan konten-konten yang berbau dakwah Islam lah seperti itu, yang bermanfaat gitu ya, kayak cerita-cerita tentang cerita-cerita teladan, kisah teladan gitu kan. Ya di situ ada Al-Qur'an, di situ ada Al-Ma'surat ataupun Ruqyah. Ya pokoknya yang berbau tentang Islam, tentang dakwah seperti itu, Kak. Akan gue isi seperti itu sih ke depannya gitu. Ya lumayan lah. Sudah 6.000 subscriber gitu kan. Keren. Gitu, 6.000 subscriber. Tapi gini guys, lebih keren lagi channelnya Yoga by Jess. Baru 2.000 sudah dapat iklan loh. Kan ngeri gitu kan. Kita 6.000 belum dapat iklan gitu kan. Tapi nggak apa-apa istilahnya, itu mah bonus dari Allah. Kalau gue mah yang penting mah istilahnya di situ bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu gitu aja. Seperti itu kalau gue. Ya ini channelnya sangat menginspirasi. Pokoknya ada agamanya juga. Jadi buat teman-teman semua, khususnya untuk sahabat Yoga by Jess, teman-teman silahkan untuk like, subscribe, and comment untuk datang berkunjung ke Baitul Mal Channel. Jangan lupa ya, karena channelnya itu luar biasa dah, pokoknya menginspirasi. Mungkin mungkin buat teman-teman yang ada saran, ada misalnya ini, silahkan aja komentar di channel gue ya ini ya. Nanti bakal gue upload juga. Mungkin gitu sih ya. Mungkin kalau ada pertanyaan gitu kan ke saya gitu kan istilahnya, nanti ya dari komentar, tulis aja di komentarnya di channel Yoga by Jess gitu. Nanti ya sebisa mungkin ya nanti saya jawab gitu kan. Yang kebetulan masih keluarga juga, adik juga, bisa kontak-kontakan lewat handphone gitu. Kalau enggak silakan juga berkomentar langsung di channelnya Baitul Mal Channel, di Baitul Mal Channel gitu. Insya Allah channelnya insya Allah ya bermanfaat, nggak hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu. Gitu. Kita bawain konten Al-Qur'an juga, cerita-cerita teladan gitu kan. Insya Allah menginspirasi, mudah-mudahan gitu kan. Gitu. Katanya sekarang nanti ada tambahan lagi ya, selain konten kreatif, selain konten yang agama, dan satu-satunya tadi ada tambahan lagi konten yang traveling ya, yang mancing ya? Oh iya, rencana sih ke depannya kayak gitu, Yok. Jadi kalau bukan tambahan ya, kayak maksudnya kalau untuk konten kreatif itu dulu sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, lu tau lah ya, nggak usah dibicarakan lah ya. Istilahnya itu waktu itu sudah agak sempat ini viral juga. Itu berimbas pada konten saya di Baitul Mal Channel itu. Tapi nggak usah diceritakan lagi, nggak usah. Nah, kalau sekarang ya istilahnya konten-konten yang bermanfaat, yang kisah teladan, Al-Qur'an. Dan kedepannya iya, yang tadi gue bilang nanti ya akan gue isi dengan konten mancing, akan gue isi dengan konten jalan-jalan, traveling, adventure. Gue senang seperti itu gitu kan. Ya yang pastinya tidak lepas daripada dakwah gitu kan, istilahnya seperti itu. Contoh kayak konten mancing misalnya gitu ya, kayak bisa diselipkan tuh di situ konten-konten tuh cara dakwahnya bagaimana sih istilahnya tuh. Mancing itu ya gimana ya, meskipun kita mancing tapi jangan sampai kita ninggalin sholat gitu. Maksudnya tuh apapun kegiatan kita, meskipun kita mancing juga gitu, itu tetap kita harus menjaga sholat. Nanti kedepannya akan seperti itu, contohnya seperti itulah gitu. Dan itu pun sudah pernah gue buat juga di konten gue sebelumnya ya kan, lu pernah nonton juga kan, seperti itu. Kayak nanti jalan-jalan, nah nanti gue juga pengennya lah, gue atau kita gitu kan, misalnya bikin konten seperti itu juga gitu kan. Jalan-jalan kemana, ke Leuwi Hejo, ke Curug, camping gitu kan, supaya lebih menarik gitu ya kayak istilahnya. Nah, coba gue tanya sekarang lo nih, lo kan juga punya by Jess kan ya? Yoga by Jess. Gue bingung tuh, kalau yoga, oke lah gue tahu nama lo. Yoga. Tapi kenapa kok harus by Jess atau by Jess gitu ya? Itu maksudnya by Jess itu apa gitu? Jadi sebenarnya banyak banget ya yang nanya ini. Sebenarnya nggak cuma di YouTube aja ya. Di dunia pribadi juga, maksudnya di dunia nyata ya, bukan di dunia maya, banyak yang nanya kenapa sih namanya Yoga by Jess? Soalnya akun gue pribadi semuanya namanya Yoga by Jess gitu kan. Nah mungkin itu ceritanya dulu ya, waktu tahun 2011 gitu, 2012. Nah jadi waktu itu gue sempet ngeband gitu kan, bikin sebuah grup band gitu kan. Nah sebenarnya grup bandnya itu ya udah lumayan terkenal juga. Terkenal gitu kan, udah punya lagu juga. Di Asia Tenggara nggak? Enggak.
Ya. Ini ruang lingkup apa maksudnya? Apa tuh? Kok maksud lu sudah terkenal juga? Maksudnya terkenal di ruang lingkup apa? Terkenal di ruang lingkup RT. Oh, RT. Gitu. Gue kira di Asia Tenggara. Enggak, masih di Bekasi sih. Iya, masih soalnya waktu itu mainnya masih di Bekasi, belum keluar-keluar. Ya, jadi BJS itu salah satu nama dari personilnya. Kan BYJES gitu. B ada nama siapa, Y nama gue pribadi gitu kan. J nama siapa, nama siapa, S nama siapa gitu. Oh, jadi gabungan lah ya, gabungan dari bener nama depan orang gitu kan. Misalnya kayak gue misalnya B Bobby, iya, B gitu bener. kan. Y Yoga gitu. Iya. Gitu. Jadi gitu sih kenapa namanya Yoga BJS, karena udah terlalu nyaman pakai nama itu gitu kan. Kan menurut gue pribadi juga cocok gitu Kak. Yeah. Nah, makanya gue terusin aja namanya Yoga BJS gitu kan. Gitu Nah, sih. terus istilahnya kan konten-konten lu tuh isinya apa sih? Konten lo. Iya. Sampai kalau dibilang konten gue sih sebenarnya masih banyak hal-hal ini gantian nih guys ya. Tadi dia nanya gitu, sekarang gue tanya. Iya. Banyak hal-hal yang banyak ya, pokoknya banyak ngebahas sesuatu hal ya. Sebenarnya konten YouTube ini nggak spesifik ya. Banyak yang mungkin teman-teman di sini bisa lihat di YouTube gue pribadi ya kan. Jadi di konten gue pribadi di sini ada gue ngebahas tentang jalan-jalan gitu kan, traveling karena gue suka jalan-jalan, gue suka berpetualang gitu kan, gue suka menyusahkan diri, jadi gue menyusahkan diri maksudnya gimana? Menyusahkan diri maksudnya jalan ke suatu tempat dengan budget yang murah, dengan dapat sensasi yang luar biasa gitu, tidur di tempat yang nggak terlalu mewah gitu. Oh iya. Jadi gitu sih. Backpacker gitu ya. Backpacker gitu. Backpacker. Iya. Bagaimana sih caranya kita mencapai suatu tujuan dengan budget yang seminimal mungkin gitu sih. Sebenarnya gue lebih suka kayak gitu teman-teman. Iya, jadi kalau teman-teman lihat konten gue keluar negeri kemana gitu, sebenarnya itu banyak yang dibayarin sebenarnya. Oh gitu. Nggak modal sendiri, yang modal sendiri ya ada gitu. Konten-konten lu menarik sih ya. Yeah. Sebenarnya di luar negeri, di Singapura ya. Iya. Singapura gitu. Tapi sayang waktu lu di Myanmar, Kamboja ya? Kamboja. Iya, lu nggak sempat bikin konten banyak ya di situ ya? Nggak Iya. sempat bikin konten banyak ya? Kebetulan di Kamboja waktu itu emang lagi fokus kuliah sih. Fokus kuliah lu ya? Iya, jadi ya kebetulan HP juga waktu itu masih jelek. Oh iya, HP lu ya? Iya, jadi susah buat bikin video gitu. Emang waktu itu belum kepikiran juga. Kan main YouTube ini baru tahun 2020 gitu. Oke. Iya. Lanjut, terus alasan lu dulu nih ya. Ini kita punya channel nih berdua nih, Yoga BJS, Baitul Mal Channel gitu kan. Kita harus tahu nih alasan lu membuat channel YouTube tuh apa sih gitu. Ya, sebenarnya alasan pribadi ya. Ya ini menyalurkan wadah ya, sebagai wadah ya, salah satunya kesenangan kita gitu. Jadi sesuatu hal kegiatan kita itu bisa terekam gitu kan. Kalau misalnya di memori handphone kan bisa hilang, di laptop bisa rusak. Tapi kalau di YouTube kan dia akan selalu ada, sebenarnya gitu sih. Tapi punya gue terhapus ya. Oh iya ya. Ya itu kan tapi intinya mungkin itu perbandingan ya, 1.000.000 banding 1 atau 1.000 banding 1 ya. Iya. Kasus kayak gue ini ya mungkin lebih ke situ sih kenapa bikin di itu sih. Iya. Jadi ya untuk seperti memori yang menyimpan dan nggak mudah hilang gitu ya. Iya, selain itu juga kan emang selain ini juga selain tadi buat pribadi, emang sering juga sharing ke teman-teman gitu kan. Gitu ya. Kan di kontennya itu nggak cuma konten traveling jalan-jalan. Iya, jadi kontennya itu ada informasi tentang makan-makan gitu kan. Kebetulan saya juga suka makan orangnya gitu kan. Iya. Mungkin orang suka makan, tapi kalau saya sukanya makan-makan gitu. Beda. Bedanya apa nih? Suka makan sama suka makan-makan apa? Kalau suka makan kan cukup hanya sebatas rasa menahan lapar. Oh iya. Kalau makan-makan tuh lebih ke hasrat, pengen makan ini loh gitu. Oh gitu. Iya, gitu sih. Nah selain konten makan-makan juga ada konten tentang edukasi, tentang motivasi gitu kan. Motivasi. Iya, motivasi diri. Emang belum terlalu banyak sih konten-konten itu. Mungkin nanti kedepannya akan diperbanyak. Iya, terus ada juga konten tentang supranatural gitu. Supranatural ya ini. Iya. Lu buat channel YouTube itu udah berapa lama ya? Sebenarnya kalau bikin channel YouTube ini udah lama banget ya, dari saya waktu kuliah gitu Kak. Waktu gue lagi kuliah dari 2013. Cuma baru dirapihin 2020 ini aja. Itu guys ya istilahnya. Udah beberapa tahun yang lalu dia nggak daftarin monetisasi, belum dapat iklan kan.
akhirnya ya waktu itu gue yang nyuruh ya waktu itu ya. Iya. Kebetulan disuruh nih sama kakak gue sama Kak Bobi, kenapa nggak di monetisasi aja, iya dimonetisasi, diseriusin gitu maksudnya. Iya. Akhirnya pas lu daftar jarak berapa bulan gitu, alhamdulillah terus dapat iklan ya. Iya. Diterima ya. Iya, walaupun kemarin udah memenuhi syarat YouTube sebagai YouTuber gitu, cuma ada prosesnya ya. Yang pertama kan tuh YouTube-nya berantakan gitu. Maksudnya berantakan tuh tidak memenuhi syarat. Yang pertama banyak menggunakan hak cipta orang lain. Klaim gitu ya. Iya, jadi kena klaim, terus banyak video-video yang kira-kira apa ya? Pokoknya nggak sesuai dengan kebijakan YouTube gitu kan. Nah, jadi ada sih beberapa file pribadi dihapus. Sebenarnya nggak dihapus sih, dipindahkan ke channel yang lain gitu. Gitu. Oke, itu ya tadi iya, maksudnya sedikit tentang channel lu ya, Yoga Bajas gitu ya. Mantap. Kira-kira ada nggak pertanyaan lagi lu untuk mungkin teman-teman gitu ya, mungkin ada pertanyaan gitu, atau ada lo pertanyaan untuk channel? Kira-kira untuk Baitul Mal sendiri itu udah berjalan berapa lama sih Kak? Gue baru mulai itu dari tahun, kalau gue nggak salah ya, itu ya ini 2020 bulannya itu Maret kalau nggak salah. Bulan Maret? Kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah nih. Iya, bulan Maret gitu. Tapi sebenarnya bisa dicek sih di akun YouTube-nya, tapi gue lupa gitu kan. Kalau gue nggak salah itu dari bulan Maret gitu. Gue buat kayak gitu kan. Ya seperti itu alasan gue untuk bikin channel YouTube itu ya udah, nggak lain ya dakwah aja. Dakwah aja gitu istilahnya. Lillahi ta'ala ya kayak. Lillahi ta'ala aja udah. Kita buat konten bermanfaat gitu kan. Niat gue kan, kalau gue gue merasa kita tuh hidup nggak akan lama. Benar. Gitu kan. Seperti apa sih kalau harimau mati tuh meninggalkan apa? Belangnya gitu ya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluk gitu loh. Maksud gue itu seperti itu gitu loh. Ya seenggak-enggaknya dikala nanti kita wafat ada sesuatu yang ditinggalkan dan hal itu baik gitu loh. Namanya tuh amal jariah lah. Iya, gue nanti melalui akun YouTube gue ya seperti itu. Jadi gue isi dengan konten bermanfaat. Itu kan kalau dulu kan istilahnya hanya apa sih namanya? Iseng-iseng, hiburan, atau menyimpan sebagai memori, ya kan? Dan juga ya menghasilkan iklan atau fee dari situ kan. Kalau gue ya tulus hanya itu aja lah, dakwah aja. Kalau nanti emang ada fee itu mah bonus dari Allah kalau gue mah gitu aja ya. Gitu. Yang penting gue isi dengan hal-hal yang positif, ya kan? Positif, bermanfaat untuk untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar, untuk umat Muslim ataupun sesama manusia lah gitu ya. Kalau gue seperti itu sih tujuan gue untuk membangun channel YouTube Baitul Mal Channel gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu ya tentang kenalan tentang channel Yoga Bajas dan Baitul Mal Channel. Ya mungkin buat teman-teman yang tertarik silakan boleh subscribe, like, dan komen. Buat yang baru datang silakan selamat datang ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya karena dengan dukungan teman-teman semua kita jadi semakin bersemangat untuk berkarya kayak. Betul. Iya, jadi itu sih ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat Kak Bobi, ada tambahan Kak? Ya, cuman istilahnya jangan lupa subscribe, like, dan komen juga sama kayak tadi Yoga Bajas juga di channel Baitul Mal juga ya. Jangan lupa tadi kan Yoga Bajas. Kunjungilah pokoknya ya. Ini kan di channel Yoga Bajas. Dikasih linknya ini Yoga Bajas. Dan ini mana? Gini. Ya. Baitul Mal Channel. Baitul Mal Channel. Set, gitu kan ya. Linknya di situ dikunjungi, di like, di komen juga istilahnya. Ya kita sering-sering fit ya agar ya mungkin nanti ke depannya juga terarah. Kita terarah juga gitu kan. Karena dalam gue juga merasa di dalam dakwah itu jangan kaku gitu kan. Lu juga kan hiburan-hiburan gitu kan. Jangan hiburan mulu, jangan dunia mulu. Gue jangan akhirat mulu, harus kita fit gitu harus kan. Seimbang ya. Harus seimbang antara akhirat sama dunia. Bersinergi lah gitu. Kalau bahasa TNI Polri itu Polri bersinergi gitu. Agar kita tuh ya seimbang, dunia sama akhirat juga kena. Nah tujuan kita fit ini seperti itu ya kan? Benar. Gitu agar ya gue juga nggak kaku amat, lu juga nggak ini banget gitu. Ya, seperti itu sih guys ya. Pokoknya nanti kedepannya ya saksikan terus channel Yoga Bajas atau sama Baitul Mal Channel. Yang pastinya nanti di situ ada kedepannya ada cerita-cerita menarik tentang dunia seputar ya hobi kita ya. Maksudnya sampai ke dunia mistik lah gitu, mistik ya. Enggak maksudnya cerita tentang waktu gua pengalaman. Oh iya benar. Mungkin tuh dunia mistik lah mungkin. Yang gua rasain ya. Emang benar-benar gua rasain pada saat di hobi gua itu ya. Tapi itu nanti next ya guys ya. Kan kali ini kan baru hanya
membicarakan tentang konten YouTube. Sebagai kita tuh sebagai YouTuber. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.